Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 7. Kamu adalah Harvey. Howard Stone menatap Harvey dengan ragu. Dia mencibir sebentar, memarkir mobilnya, dan berjalan langsung ke hotel. Harvey merasa sangat canggung. Dia tidak berharap Howard mengabaikannya ketika dia berbicara dengannya. Keduanya memasuki kamar pribadi satu demi satu. Semua teman sekelas ada di sana saat ini. Semua orang menoleh ketika pintu terbuka. Bukankah ini ketua kelas? Ketua kelas juga telah menjadi orang yang sukses juga. Sangat tampan. Seseorang mencemooh. Memang, Howard mengenakan jas dan sepasang sepatu kulit, dengan kunci mobil Audi tergantung di pinggangnya. Dia tampak sangat tampan saat ini. Kemudian, seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Meskipun setelan itu tidak cocok untuknya, itu masih merupakan merek yang indah, kelas atas, dan terkenal. Seorang teman sekelas melihat ini dan tersenyum. Harvey, sepertinya kamu juga baik-baik saja. Ayo, 2 kursi utama ini disediakan untuk kamu dan ketua kelas. Howard melirik Harvey dan mencibir. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengungkap fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey menjawab tetapi tidak peduli dengan kursi itu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dalam ruangan. Tidak banyak gadis cantik di kelas saat itu. Namun, Wendy masih sangat cantik. Dia pantas menjadi dewi. Wendy mengenakan pakaian bisnis. Tubuhnya yang sempurna ditunjukkan dengan sempurna sepenuhnya, seperti buah persik yang matang. Itu sangat menggoda dan menarik. Bahkan Howard yang keren memperhatikan Wendy saat ini. Dia terkesan. Dia datang, tersenyum, dan berkata, "Oh, jadi kamu, dewi kami. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa kamu tidak menemui saya atau menghubungi saya? Jadi, di mana kamu bekerja sekarang?" Wendy tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, "Aku tidak melakukannya dengan baik sepertimu. Bahkan kamu mengendarai Audi." Mata Howard bersinar ketika dia mendengarnya. Dia tampaknya memiliki kesempatan. Sang dewi tampaknya menyukai Audi yang dia beli melalui pinjaman angsuran. Tepat ketika dia ingin berbicara, gadis-gadis di sampingnya tersenyum dan berkata, "Ketua kelas, jangan tertipu oleh Wendy. Dia sekarang manajer administrasi perusahaan investasi terbesar di New York Enterprise. Dikatakan bahwa dia akan segera dipromosikan sebagai manajer umum dan dia akan bertanggung jawab." Wow! Semua orang kagum. Mereka tahu betapa kuatnya York Enterprise. Banyak perusahaan dan individu wira swasta didanai oleh mereka. Meskipun perusahaan ini tidak melakukan bisnis fisik, pengaruhnya mencakup semua kalangan masyarakat. Jika Wendy menjadi manajer umum di usia yang begitu muda, maka dia akan memiliki kekuatan absolut. Siapapun yang berhasil mengejarnya, tidak hanya akan memiliki keindahan dalam pelukannya tetapi juga banyak sumber daya. Manfaatnya tidak terbayangkan. Selain itu, wanita ini sangat cantik sehingga dia tidak kalah mengesankan dari beberapa bintang wanita yang terkenal. Orang-orang di kamar pribadi malu pada diri mereka sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Harvey tidak memiliki banyak minat pada Wendy pada awalnya, tetapi ia menjadi tertarik ketika ia mendengar tentang York Enterprise. Bagaimanapun, itu miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Namun, apakah dia begitu mampu? Mungkinkah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan memikirkan hal ini. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbicara dengannya. Wendy tersenyum pada awalnya, tetapi segera dia mengerutkan kening. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia berkata, "Harvey, bisakah kamu tidak duduk di sini?" "Ah, apakah ini kursi seseorang?" Dia berdiri dan berkata, "Tidak. Aku hanya tidak ingin kau duduk di sampingku." Wendy berkata, "Bagus memakai jas. Tapi aku pikir kau lupa dengan sepatumu. Mungkinkah kau meminjam jas itu?" Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang memperhatikan bahwa setelan Harvey tidak cocok untuknya meskipun teksturnya bagus.
Yang paling penting adalah dia mengenakan sepasang sandal dengan beberapa lubang di dalamnya, dan jempol kaki kirinya bahkan menjulur keluar. Gayanya berantakan. Harvey sedikit tidak berdaya. Saya seharusnya membeli sepasang sepatu. Ini sangat tidak pantas. Hahaha, Wendy, kamu memiliki mata elang. Awalnya, aku tidak ingin membicarakannya karena kami adalah teman sekelas sebelumnya. Namun, seseorang terlalu percaya diri dan ingin menginginkan sesuatu yang tidak pantas baginya. Aku pikir perlu untuk membiarkan semua orang tahu warna aslinya. Howard berjalan keluar dari belakang dan tersenyum pada Wendy. Teman sekelas kita, Harvey, baru saja datang ke sini dengan sepeda listrik. Awalnya aku berpikir bahwa dia hanya mengendarai sepeda listrik sementara karena mungkin tidak nyaman baginya untuk memarkir mobilnya. Bagaimanapun, dia mengenakan setelan kelas atas. Tanpa diduga, dia lupa tentang sepatunya. Itu sangat memalukan. Howard bertindak seolah-olah dia melihat melalui kebohongan. Harvey, mungkinkah kamu telah membeli setelan ini dengan diskon dari tempat lain? Dan melihatmu seperti ini, aku yakin kau bahkan belum merobek labelnya. Mari kita pergi dan kembali gugatan setelah pesta reuni, oke? Aku pikir itu tidak seburuk itu. Namun, sepertinya dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Juga, jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dia kenakan selama bertahun-tahun. Yeah. Teman sekelas itu mulai bergosip tentang hal itu dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan Dewi Wendy. Pada saat ini, mereka mengkritik Harvey dengan kasar. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman sekamarnya, Shirley berdiri dan berkata dengan keras, "Kalian sedikit overthinking. Kita semua adalah teman sekelas." Bahkan gayanya sangat aneh, apakah kamu harus mengatakan itu? Shirley memiliki sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering direcoki untuk menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih kuliah. Oleh karena itu, hubungan di antara mereka masih bagus. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju untuk membantunya berbicara. Howard tiba-tiba mengambil langkah maju dan meraih kerah Harvey ketika dia melihat kecantikan lain dari kelas mereka membantu sampah ini untuk berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan label harga dan tidak bisa membantu mengatakan, "Shirley, apakah kamu masih ingin membantunya? Kau melihatnya? Dia bahkan tidak mengambil itu. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apakah kamu berpikir bahwa dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang buruk?" Dan jika ku ingat dengan benar, Harvey sudah menjadi menantu keluarga Zimmer 3 tahun lalu, bukan? Menantu yang tinggal di rumah dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani, hahaha. Mungkin pakaian pria ini dicuri begitu saja dari seorang pria dari keluarga Zimmer. Oleh karena itu tidak cocok dengan setelan itu. Harvey, kau harus realistis. Seluruh Niumi tahu bahwa kau adalah menantu keluarga Zimmer. Kau tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kita semua adalah teman sekelas. Kenapa kau harus berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, mendorong tangan Howard menjauh, dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir, "Apakah kau ingin memukulku, setelah aku mengungkapkan warna sejati diri kamu? Atau apakah kau ingin memberitahuku bahwa pakaian itu milikmu? Jika kau bisa membuktikannya, aku akan berlutut untukmu." Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon model lama. Semua orang sudah tertawa sebelum dia bahkan bisa menjawab telepon. Itu sangat lucu. Apakah ini bukan jenis telepon model lama yang terdiri dari kredit panggilan 3 tahun untuk $99? Harvey menggunakan ponsel semacam ini. Bagaimana dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Atau apakah dia menjadi orang bodoh setelah menjadi menantu keluarga Zimmer? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebaliknya, dia dengan cepat menjawab telepon. Segera, dia mendengar teriakan ibu mertuanya Lilian dari ujung yang lain. "Harvey, pergi kemana kamu? Kenapa kau tidak mencuci toilet?" "Sial! Dia lupa tentang ini."
Harvey merasa tidak berdaya, dia seharusnya tidak datang ke pesta reunian ini. Kamu memang menantu yang tak tahu diri. Kau bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya memarahinya dan memintanya untuk kembali mencuci toilet. Aye. Meminta seorang pria untuk melakukan ini, aku lebih suka menghancurkan kepalaku sendiri sampai mati, daripada harus mencuci toilet. Meskipun aku tidak dapat menghasilkan uang, aku tidak akan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Bahkan jika Anda memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi seorang pria. Aku tidak pernah berpikir Anda adalah orang yang picik. Semua orang di sana membicarakannya, bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan membutuhkan penjaga keamanan baru-baru ini. Tampaknya dia harus membantu Harvey untuk bertanya tentang pekerjaan itu, jangan sampai dia tidak ada hubungannya dan bahkan tidak mampu untuk membeli sepasang sepatu. Baiklah. Hanya keluar secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini. Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke Wendy dan tersenyum. Dewi saya, jangan biarkan suasana hatimu hancur karena beberapa orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baik sepupuku. Berbicara tentang sepupuku, kamu harus mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaanmu. Namanya Don Sander. Teman baiknya harus membantunya, yaitu memberinya wajah. Mungkin aku bisa meminta hotel untuk membawa anggur terbaik mereka di sini. Dia sudah menekan bel layanan sebelum Wendy bisa merespons. Ketika pelayan datang, dia tampak tidak puas dan berkata, "Layanan apa ini? Mengapa kau begitu lambat? Cepat pergi dan bawa 2 botol anggur terbaik hotel di sini." Pelayan itu tertegun sejenak. Tapi kemudian pelayan berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal." "Aku takut." "Pukul." Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke meja. "Apakah kita tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan?" "Don Sander adalah sepupuku." "Kau tahu siapa dia?" "Dia teman bosmu." "Kenapa kau tidak buru-buru dan membawa anggur di sini?"